Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok Partidak Sistem akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang asas-asas hukum tata negara. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami ingin memperkenalkan diri dulu nih guys. Perkenalkan, nama aku Arbi Riasyah Ramadan dengan NIM 020128232819. Perkenalkan, aku Rahmatri Asih dengan NIM 0201128232831. Perkenalkan, aku Hairul Anwar dengan NIM 02011118232831. Perkenalkan, nama aku Eliza Fikazen dengan NIM 0201182328057. Perkenalkan, nama aku Peter Asyir dengan NIM 020112823281173. Hai guys, pernah nggak kayak bayangin gimana jadinya suatu negara tanpa hukum yang jelas yang mengatur negara tersebut? Nah, pasti kacau banget kan guys? Nah, di sini aku dan teman-temanku bakal membahas mengenai asas-asas hukum tata negara. Dan tentunya kita bakal membahas banyak banget asas dari asas Pancasila, asas kedaulatan rakyat, dan lain-lain. Gampang banget kok guys, yuk kita bahas bareng-bareng. Baik, yang pertama yaitu asas Pancasila. Setiap negara itu didirikan berdasarkan falsafah bangsa. Di Indonesia sendiri, Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam bidang hukum sendiri, Pancasila menjadi sumber hukum material. Hal tersebut dijadikan sebagai dasar negara karena Pancasila memiliki keberagaman dan kekayaan. Salah satunya yaitu seperti keberagaman bangsa, bahasa, budaya, agama, dan etnis yang ada di Indonesia. Selain hal tersebut, di Indonesia juga memiliki beberapa unsur-unsur identitas yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu identitas fundamental, di mana Pancasila itu sebagai dasar negara dan ideologi negara. Kemudian yang kedua yaitu identitas instrumental, di mana Pancasila itu diatur dalam undang-undang seperti bahasa, yaitu bahasa Indonesia, lambang negara, yaitu Garuda, dan lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Dan yang terakhir yaitu identitas alamiah, di mana Indonesia memiliki keberagaman dan kekayaan seperti bahasa, agama, ras, dan budaya. Hal itulah menjadikan Pancasila sebagai asas hukum tata negara di Indonesia. 2. Asas negara hukum. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan bahwa dalam pasal 1 ayat 3 yang dimana berbunyi adalah negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimana sebelumnya ia hanya tersirat atau diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Negara yang berdiri di atas hukum, ia menjamin keadilan kepada warga negaranya yang berlandaskan sesuai dengan aturan-aturan hukum. Dalam negara hukum, ia memiliki ciri-ciri khas atau unsur-unsur seperti yang pertama adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, entah itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pendidikan. Yang kedua adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga adalah adanya legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Yang keempat adalah adanya undang-undang dasar yang memuat ketentuan tertulis antara hubungan penguasa dan rakyat. Yang terakhir adalah adanya pembagian kekuasaan atau distribution of power. 3. Azas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Prinsip utama azas kedaulatan adalah persatuan dan kesatuan yang tertuang pada suatu implementasi berbangsa dalam partisipasi berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tujuan dari azas kedaulatan rakyat dan demokrasi adalah untuk mengawasi tindakan atau kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kemauan rakyat dan dapat diawasi oleh rakyat melalui wakil-wakil rakyat sesuai dengan hukum. Nah, udah sampai ke asas yang selanjutnya nih teman-teman, yaitu asas kesatuan. Berdasarkan yang kita tahu nih, negara Indonesia itu adalah negara yang luas banget. Dari Sabang sampai Merauke, dari ujung sampai ke ujung nih guys.
Jadi negara Indonesia itu punya beribu-ribu pulau dan banyak juga keanekaragaman, mulai dari suku, bangsa, budaya, dan bahasa. Dasar keanekaragaman itu juga bisa kita lihat dari kelompok kami nih guys. Contohnya, aku sama Peter dari daerah Jambi, Rahma dari daerah Padang, Eliza dari daerah Lampung, dan Anwar dari Sumatera Selatan. Tuh, dari kelompok kami aja udah beraneka ragam suku, budaya, dan bahasa. Namun keanekaragaman itu nggak bikin kami terpecah belah nih guys. Kami malah temenan. Nah, itu juga dengan Indonesia yang menganut asas kesatuan berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik guys. Artinya apa sih guys? Jadi segala urusan pemerintahan itu ujung-ujungnya dipegang oleh tangan pemerintahan pusat. Jadi segala urusan pemerintahan tuh dipegang oleh pemerintah pusat. Namun walaupun segala urusan dipegang oleh pemerintah pusat, kita harus tahu nih guys bahwa Indonesia menganut prinsip desentralisasi. Apa sih guys desentralisasi itu? Oke, jadi aku kasih tahu ya. Desentralisasi adalah beberapa tugas pemerintahan dan kewenangan itu diberikan oleh kepemerintahan daerah masing-masing. Seperti kesehatan guys, ada di seperti puskesmas, rumah sakit, ada di beberapa daerah. Pendidikan juga dipegang oleh pemerintah daerah seperti sekolah-sekolah kita. Jadi, gak segala urusan pemerintahan itu dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintahan daerah juga ikut serta membantu negara Indonesia. Jadi adanya keseimbangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, asas kesatuan itu penting banget nih guys buat kita tanamkan di diri kita. Karena sesuai dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itulah guys kenapa pentingnya asas kesatuan. Akhirnya kita tetap membutuhkan kesatuan agar Indonesia dapat berjalan dengan baik. Dengan kesatuan Indonesia yang baik, pemerintahan dapat dengan baik mengatur pemerintahan kita. Pemerintahan pusat dapat menjalankan wewenang-wewenangan yang besar, sedangkan kewenangan daerah dapat dipegang oleh pemerintahan daerah masing-masing. Jadi, walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap toleransi dan gak diskriminasi kepada teman-teman kita ya guys. Itulah kenapa Indonesia disebut sebagai negara kesatuan guys. Nah, itu aja dari asas kesatuan. Kita lanjut ke asas yang selanjutnya. Nah guys, sekarang kita masuk pada asas yang terakhir, namun bukan yang akhir. Kita masuk pada asas pembagian kekuasaan dan juga check and balances. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya pembagian kekuasaan itu? Jadi guys, pembagian kekuasaan itu adalah suatu proses pembagian kekuasaan agar tidak terjadinya suatu kesewenang-wenangan atau fokus otoritas pada satu bagian saja, sehingga masyarakat dapat lebih mendapatkan pemerintahan yang lebih adil dan kondusif. Nah guys, sebenarnya diambil dari mana sih pembagian kekuasaan ini? Jadi pembagian kekuasaan ini mengambil dari teori Montesquieu. Teori Montesquieu menyatakan bahwa tentang trias politika. Seperti kita ketahui bahwa trias politika merupakan pembagian kekuasaan yang membagi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Perlu digarisbawahi, ini adalah pembagian bukan pemisahan. Jadi apa sih bedanya pembagian dan pemisahan itu? Jadi jika kita mengatakan bahwa ini pemisahan, maka mereka akan berdiri sendiri-sendiri. Namun kita mengatakan ini adalah pembagian kekuasaan. Dari sinilah berarti semua itu bersatu padu, saling membantu untuk menjadikan suatu pemerintahan yang adil dan tidak sewenang-wenang. Jadi dengan adanya pembagian kekuasaan ini guys, setiap pemerintahan itu tidak bergerak sendiri-sendiri. Namun semua pemerintahan itu saling gotong royong, bantu-membantu. Dan dari sini juga kita dapat mengetahui tentang konsep check and balances, di mana setiap pemerintahan ini saling mengontrol dalam pengeluaran setiap kebijakannya. Dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif saling mengawasi, sehingga pemerintahan yang terjalankan ini dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Nah, itulah guys presentasi dari kami kelompok Parti Dark System mengenai asas-asas hukum tata negara. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan buat kalian semua ya guys. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.